Bayangin ya, ini ada brand yang nggak pernah rugi selama 47 tahun. Padahal ini brand bermain di kategori yang murah. Dan yang lebih menariknya lagi adalah, ini brand itu lebih cuan, lebih profitable, lebih untungnya gede daripada kompetitornya yang masuk di kategori premium. Gimana caranya? Menarik kan? Gini ceritanya. Oke, sekarang anggap aja nama brandnya adalah X Airlines. Berhasil membuktikan satu hal, bahwa harga murah itu nggak harus rugi. Sampai sini dulu teman-teman. Mungkin kalian berpikir, ini kan ceritanya airline, pesawat terbang, bisnisnya gede banget. Apa nyambung sama kita bisnis UKM? Dengerin dulu ya, bisnis itu bukan cuma soal modal gede aja. Bahkan di industri segede penerbangan, yang menang itu bukan selalu yang paling gede kok modalnya, tapi yang paling pintar milih medan perang. Ini satu orang, namanya Rollin King. Sebut aja Om King lah, investor sekaligus pengusaha dari Amerika yang kepikiran untuk bisnis airline. Nah, sekali lagi teman-teman, walaupun saya bahasnya tentang airline yang modalnya gede, ada pelajaran yang penting buat teman-teman UKM. Nah, saya lanjut ke Om King ya. Pada waktu Om King ini mau bikin bisnis maskapai, pilihannya ada dua. Pertama, jadi full service airline kayak Garuda. Atau yang kedua adalah low cost carrier, LCC, yang tiketnya lebih murah, semacam AirAsia. Nah, di Amerika saat itu, sekitar tahun 67, airline full service udah banyak banget kompetitornya. Ada puluhan brand yang bersaing di situ. Sementara di kategori low cost carrier, cuma baru ada satu kompetitor. Akhirnya, Om King mutusin buat masuk ke low cost carrier. Nah, mungkin mikirnya gini, simple. Daripada aku ngelawan puluhan brand pemain gede, mendingin cukup hadapin aja satu raja di kategori pesawat murah. Siapa yang udah jadi rajanya di low cost carrier pesawat murah itu? Namanya adalah PSA, Pacific Southwest Airlines. Pada waktu tahun 67, waktu Om King mau bikin airline, ini bisnis udah 18 tahun usianya. Jadi penguasa low cost carrier. Ini brand udah paham banget cara mainnya. Harga tiketnya murah, penerbangannya on time, plus terbang bebas drama. Ibaratnya analoginya PSA ini udah jadi preman yang nguasain lapangan terbang lah. Sedangkan brand airline-nya Om King itu masih bayi baru lahir. Berarti kan ini bayi lawan preman dong. Nah, Om King mulai berpikir nih, ngerumusin strategi gimana caranya menang di pasar ngelawan rajanya PSA. Mulailah Om King ngelihat peta persaingan. PSA ini kuatnya di mana sih? Ternyata PSA ini kuat fokus daerah California. Nah, ibaratnya begini, PSA ini penguasa Jawa Tengah lah. Mainnya antar kota dalam provinsi. PSA. Nah, Om King berpikir, daripada aku harus rebut-rebutan pasar sama PSA, aku bikin position yang beda aja deh. Aku jadi spesialisasinya di Texas. Ketika Om King kenapa milih Texas, itu pun bukan asal nunjuk peta aja, bukan asal cap cip cup. Wah, kayaknya yang mana nih? Texas. Nggak kayak gitu. Ada dua alasan kenapa Om King pilih Texas, yang ini sebenarnya pilihan cerdas. Pertama, Texas itu luas banget, penduduknya banyak, ekonominya gede, potensi pasarnya jelas pasti ada. Yang kedua, regulasi di Texas jauh lebih santai, aturannya nggak seketat negara bagian yang lain, jadi lebih fleksibel buat ngembangin bisnis lah. Jadi daripada capek-capek baku hantam sama PSA di kandangnya California, Om King lebih pilih tambang emasnya di Texas. Apa nama maskapainya? Southwest Airlines. Loh, kok mirip banget ya sama PSA? Pacific Southwest Airlines. Kayaknya sih asumsi saya mau pansos lah, karena ini kan lebih senior, jadi wajar lah kalau pansos. Tapi hari ini teman-teman, PSA udah bangkrut. Sementara Southwest Airlines jadi maskapai yang nggak pernah rugi selama 47 tahun sejak dia lahir. Dan ditambah lagi, ini profitnya lebih gede daripada full service airline. Nah, sampai sini teman-teman, jelas kan kalau positioning yang tepat itu adalah salah satu kunci memenangkan di pasar. Kesimpulannya adalah, Southwest memang sejak awal nggak maksain melawan PSA di California, tapi nemuin celahnya sendiri, maskapai low cost carrier yang fokusnya di Texas. Kalau PSA posisi kuatnya di California, Southwest bikin kekuatan, bikin kerajaan di Texas. Nah, buat teman-teman UKM, ambil pelajaran dari sini. Nggak perlu kita maksa perang di pasarnya udah rame. Cari aja positioning yang masih kosong, bikin brand kalian punya identitas yang kuat, relevan, dan nggak kejebak perang harga yang bikin capek sendiri.